Ketika nonton episode 3 di sini, mungkin di awal kita hanya bisa mengira kalau cerita akan berfokus pada keadaan santai dan reunian antara Tuan Putri teman Wayne dan Ninim dahulu. Tetapi ketika cerita mulai berjalan, akhirnya kita bisa mengetahui kalau keadaan tidak seindah yang ada di awal. Karena ternyata kedatangan Tuan Putrinya di sini bukan soal pertunangan atau pernikahan doang nih, melainkan dia sepertinya sengaja mau menyundutkan si Wayne untuk berperang lagi melawan bangsawan dari daerah atau kerajaan lain. Ada maunya nih si Tuan Putri datang ke sini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Tensai Ouji no Okaji Kokusai Seijutsu episode ketiga. Di episode ketiga di sini memang banyak sekali ya tiba-tiba keadaan yang secara tiba-tiba muncul, seperti cerita yang tiba-tiba mengarah ke datangnya Tuan Putri ke kerajaan Narta dan mau ngajak kawin si Wayne. Tetapi ketika kedatangan Tuan Putrinya juga membawa musuh yang membuntutinya dari belakang, seperti ada udang di balik batu, yang artinya ada musuh yang bersembunyi dan akan menyerang secara tiba-tiba. Namun memang dari omongan si Tuan Putri yang secara sembunyi-sembunyi itu udah kayak ular licik gitu ya, apalagi sifatnya udah mirip dengan si Wayne. Udah cocok banget deh berdua ini. Cerita episode ini diawali dengan keadaan flashback dari Wayne dan Ninim yang sedang bersekolah di sekolah militer milik kekaisaran, dan mereka terlihat sedang berpesta setelah menangkap penjahat yang menyelundupkan barang-barang ilegal, di mana keadaan ini bisa terlihat teman-teman dari si Wayne yang memang dekat dengan mereka, terutama si cewek rambut pirang yang ngomong akan menemui Wayne di masa depan, yang ternyata beneran ya, bisa kita lihat langsung di episode ini. Lalu setelahnya, Wayne terbangun dan berbicara kepada Ninim bahwa dia memimpikan teman-teman di sekolahnya dulu. Ketika berbicara berdua di sini, tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberikan informasi bahwa ternyata kedatangan dari Tuan Putri dari kekaisaran yang sudah datang lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Di sini mungkin kita akan berpikir keadaan ini sudah normal ya, karena mungkin si Tuan Putri ini kangen dengan si Wayne dan Ninim, makanya pengen buru-buru datang ke Narta untuk berkunjung, karena memang kan ternyata si Tuan Putrinya itu adalah teman dari si Wayne dan Ninim. Tetapi ternyata keadaan tidak sesimpel itu ya teman-teman, terlebih juga karena Wayne dan si Tuan Putri ini kan sama-sama merahasiakan asal-usul mereka di sekolah militer. Makanya pada saat bertemu, si Wayne dengan Ninim kaget ketika melihat Tuan Putrinya adalah teman sekolah mereka dulu, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk perjodohan atau pernikahan, yang baru saja dikasih tahu oleh dubesnya juga kayaknya gitu. Setelah mendengar perjodohan itu, malahan Wayne langsung saja pusing sendiri dengan keadaannya sekarang ini. Bukan hanya pusing dengan perjodohannya, malahan Wayne juga pusing dengan karakter atau sifat dari pola pikir Tuan Putri yang bernama Lowa yang dikenal dulunya pada saat di sekolah militer, di mana mereka bersama-sama melakukan banyak hal yang merepotkan yang dipancing oleh Lowa atau Tuan Putrinya terus di sini. Makanya si Wayne ada berpikiran pasti si Tuan Putri ini ada merencanakan sesuatu di belakang, karena perjodohan ini hanya sebuah samaran dari tujuan utamanya si Tuan Putri. Apalagi dalam pembicaraan mereka saat perjamuan makan di sini, kalian bisa melihat cerita yang cukup simpel dan terlihat polos gitu cara bicara si Tuan Putrinya. Tapi jangan tertipu dengan pembicaraan mereka di sini ya, karena ternyata memang si Tuan Putri ini tuh sifatnya mirip dengan si Wayne. Liciknya sama. Ketika di depan orang, tingkah laku mereka itu berbentuk seperti malaikat. Tapi di dalam otaknya, liciknya itu bener-bener kelewatan. Udah sama-sama tidak terbuka 100% mereka ini. Jadi setiap kata-kata manis dari si Tuan Putri itu kasarnya 10% kebenaran, 90% kebohongan, atau ada makna tersembunyi di setiap kata-kata manisnya. Memang kalau nggak dijelasin di ending, pasti kagak tahu kita. Asal iya-iya aja sama omongan mereka, terutama dari omongan si Tuan Putri. Karena kadang otak kita juga kagak nyampe gitu ketika tidak tahu ceritanya kan. Setelah acara perjamuan makan, di sini Wayne ada mengirimkan pakaian hangat ke kamar tidur Tuan Putri dengan 3 kotak besar yang berisikan Wayne dengan Ninim yang menyamar atau bersembunyi di dalam kotak-kotak besar itu. Dimana gue juga udah mengira nih kalau si Wayne bakal ketemuan sama si Lowa dengan cara sembunyi-sembunyi biar gak ketahuan sama orang lain. Karena kan tidak banyak yang tahu kalau mereka itu teman dekat dulunya. Lalu ketika sedang dalam pembicaraan di sini, tiba-tiba si mantan dubes toge yang sudah kita lihat di sebelumnya itu ternyata sekarang berubah pekerjaannya menjadi bawahan si Lowa atau Tuan Putri. Dan ternyata dulunya Lowa itu menyuruh si dubes toge ini awalnya untuk mengumpulkan informasi di daerah Narta karena suruhan si Lowa sendiri untuk keadaan seperti ini kayaknya ya. Seperti yang sudah dia perhitungkan keadaan-keadaan yang seperti ini. Lalu dalam pembicaraan antara Wayne dengan Lowa di sini, bisa terlihat ke awalnya kita mendengar pembicaraan reunian kecil antara Lowa dengan Ninim, yang dimana Wayne juga tidak menyangka kalau Lowa itu adalah Tuan Putri dari Kekaisaran, dimana membuka sebuah informasi baru dan menutupi lubang informasi dari otak Wayne mengenai keadaan Lowa dulu. Karena status Lowa yang bersangkutan dengan Kekaisaran ini, langsung saja ya, membuka banyak kemungkinan dari dampak positif dan negatif. Tapi ketika Wayne berpikiran kalau melihat pengalamannya dengan Lowa, pastinya si Tuan Putri satu ini ada
merencanakan sesuatu di belakang layar karena dia belum menceritakan semua tujuannya kan. Apalagi di dalam pembicaraan di sini, si Wayne langsung saja menanyakan apa tujuan si Iowa untuk datang ke kerajaan Narta yang cukup jauh dari kekaisaran, dan langsung dijawab oleh Iowa adalah dia ingin meminta bantuan Wayne untuk merebut kekaisaran dari para pangeran. Karena keadaan kekaisaran yang sedang goyah inilah yang membuat sebuah kesempatan untuk Iowa bergerak secara diam-diam untuk merampas kekaisaran dengan bantuan dari si Wayne. Yang dimaksud goyah ini kan pangerannya ada 3 di kekaisaran. Mereka juga pastinya punya faksi mereka sendiri-sendiri. Jadi kekuatan kekaisaran sekarang ini dibagi menjadi 3. Dan kalau ada serangan seperti perang, kekaisaran ini tidak akan bergerak semua pasukannya karena sudah terpecah belah, yang membuat kemungkinan si Wayne bisa menyerang kekaisarannya menjadi lebih mudah. Itu sih yang direncanakan oleh Iowa. Sepertinya begitu ya. Dalam pembicaraan di sini pun, Iowa ada mengira kalau Wayne akan menerima tawaran dari Iowa secara langsung. Tapi karena Wayne ini kan sudah ada tanggung jawabnya, dan nggak mungkin dong langsung saja menerima permintaan si Iowa untuk berperang. Jadi kemungkinan si Iowa ini sudah menyiapkan kartu rahasia untuk memaksakan Wayne untuk bertarung nantinya. Yang akan kita lihat di ending episode ini ya, sebenarnya sudah mulai terlihat. Karena keadaan yang dibicarakan oleh Iowa itu kelihatannya cuma gertakan saja, atau permintaan si Iowa yang tadi diceritakan sama dia itu hanya gertakan. Sesuai dengan pengalaman si Wayne yang berkata kalau Iowa itu tidak mungkin belak-belakan minta tolong karena pastinya ada situasi dan kondisi yang akan mendorong permintaan Iowa ini akan diterima oleh Wayne nantinya. Kasarnya, si Wayne ini akan dipaksa secara halus lewat keadaan perang sih, harusnya begitu. Dan ketika setelah selesai pembicaraan antara Wayne dengan Iowa, di sini kita bisa melihat pembicaraan antara Ninim dengan adiknya Wayne yang membicarakan mengenai keadaan perjodohan antara Wayne dengan Iowa. Terlebih adiknya Wayne ada mengira kalau Ninim lah yang akan menjadi pasangan Wayne, tapi tidak terjadi karena si Ninim itu cukup kaku ya dengan keadaan ras yang dia miliki dan tanggung jawabnya menjadi bawahan si Wayne yang memang menjadi hambatannya sekarang ini. Tetapi tetap saja di sini Ninim sudah tahu kalau Ninim sudah ada di dalam hatinya si Wayne, yang terdengar cukup romantis ya. Tapi sayang banget sih kalau sampai nggak nikah sama si Wayne, si Ninim ini. Bisa kecewa sih gua. Lalu setelahnya, kita bisa melihat pembelajaran antara Wayne dengan adiknya yang membicarakan kerajaan penipu, yaitu kerajaan Antgatal, yang memang sudah terlihat sebuah tanda-tanda yang mengarah nantinya kerajaan inilah yang akan memulai perang ke kerajaan Narta. Sepertinya begitu. Karena yang memancing peperangan ini adalah si Iowa. Itu menurut gua. Yang mungkin dikarenakan masalah simple ya. Seperti yang dibicarakan oleh Iowa, ada seseorang anak laki-laki bangsawan yang mengejar dirinya untuk dinikahi, yaitu adalah anak bangsawan dari kerajaan Antgatal itu sendiri. Terlebih ketika mendengar kalau Iowa atau Tuan Putri Kekaisaran sudah dijodohkan ke kerajaan Narta, pastinya akan ada perdebatan dan dimulailah peperangan untuk merebut si Tuan Putri ini, sepertinya gitu. Karena tanda-tanda perang ini sudah terlihat setelah pasukan Narta menemukan banyak senjata baru di daerah sekitarnya, dan terlihat kalau senjata ini bukan buatan dari Narta, yang menghasilkan sebuah spekulasi bahwa kelihatannya Iowa ini memancing peperangan antara kerajaan Narta dan Antgatal agar Wayne mau tidak mau menerima permintaan si Iowa untuk membantunya nanti karena terpaksa dari situasinya. Dan seperti yang gue bilang tadi, setiap omongan dari Tuan Putri ini 10% kebenaran, 90% gertakan atau kebohongan, begitu kan. Makanya gue berpikiran kalau si Iowa ini memang sengaja untuk membuat kartu khusus untuk memaksa si Wayne itu berperang. Nah, dari sinilah dari kerajaan Antgatal, karena di tanda-tandanya dari tadi itu dibicarakan itu anak bangsawan Antgatal, terus di pembelajaran si Wayne dengan adiknya juga ada ngomong kalau mengenai kerajaan Antgatal juga. Jadi sudah ada kemungkinan besar kalau nantinya kerajaan Narta ini akan melawan kerajaan Antgatal. Susah sih ngomong namanya. Apalagi di endingnya kita bisa melihat kalau ada sebuah flashback di mana ada pembicaraan antara Iowa dengan Wayne saat di sekolah militer dahulu. Di mana pembicaraan inilah yang memecahkan ide untuk si Iowa ini bekerja. Idenya adalah untuk Iowa ini mendapatkan prestasi yang besar, dia harus membuat sebuah perang untuk dia menangi dengan mendapatkan sebuah prestasi akan hal itu. Semua idenya berasal dari siapa? Dari si Wayne. Jadi sekarang keadaan Wayne yang diambang peperangan lagi diakibatkan oleh siapa? Oleh si Iowa yang mendengar usul dari si Wayne. Jadi kelihatannya kayak peribahasa mulutmu harimaumu yang memulai terlihat di sini. Tapi itu semua masih dugaan gua aja yang melihat tingkah laku dan keadaan setelah kedatangan si Iowa ini ke Narta. Ditambah di endingnya lagi si Wayne ada mengundang Iowa untuk minum teh bareng, yang membuat Iowa pun ada berpikir keadaan Wayne di sini antara si Wayne mau menyelidiki si Iowa atau punya niatan lain. Tapi kalau gua sih sesuai dengan perkiraan gua aja sih mengenai peperangan antara Narta dengan Antgatal nantinya ya. Pasti pembicaraannya mereka itu seperti itu. Mudah-mudahan perang lagi sih, biar satu season tuh perang terus gitu.
Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Koka Saisejutsu episode ketiga. Jika kamu suka dengan bahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.